Kenapa? Masak apa? Masak banyak sih, masak-masakan rumah gitu. Hai Niko. Oke. Halo Kak Halo Niko. semua, Halo salam Kak Niko, Kak Sasa. Perkenalkan salam aku Sania, bakal kenal, ngobrol-ngobrol sama kalian berdua. Oke, salam kenal Kak Niko. salam. Namanya siapa kak? Aku panggilnya. Aku Sania aja. Siapa? Sania. Shania. Siap. Salam kenal kak Shania. Ya. Ih, Sasa lucu deh kerudungan. Itu hoodie deh kayaknya. Oh, Hudi. Iya, hoodie gak sih? Ini Soalnya, Udi Niko. soalnya kak Shania kerudungan juga kan. Aduh. Oke. Niko lagi di mana nih? Aku lagi di villaku, lagi liburan di Bali. Oke, wow. Enak kayak Nikmatin waktu juga jalan-jalan. ya. Istirahat. Iya. Oke. Biasanya kalau lagi di villa kayak gitu, aktivitas ngapain Niko? Ambil konten, terus Hmm. ke pantai, balik lagi ke villa. Soalnya nggak bisa kemana-mana juga kan di sini, jadi ya Ya. Hmm, gitu-gitu aja. Oke, ya lebih ke nikmatin aja ya, nikmatin suasana, suasana baru, ganti suasana Iya gitu ya. benar. Iya. Oke, Makanannya juga sih. nah, oke makanannya juga. Kak Sasa dan juga Kak Nicole, ini sebagai pembukaan aku mau nanya dong, sebenarnya nih kan kalian baru aja bermain peran dalam series Paradise Garden ya. Kalian nih iya. Iya. mungkin boleh diceritain sedikit tentang Paradise Garden kali ya. Untuk mungkin ada sahabat Dream juga yang belum tahu ceritanya tentang apa sih? Siapa yang mau cerita ini? Kak Sasa atau Kak Nicole? Aku. Oke, Kak Oke, Nicole oke, boleh. silahkan. Oke, jadi Paradise Garden ini bercerita tentang Andra yang diperankan oleh aku dan Via yang diperankan sama Vanessa. Jadi mereka berdua ini punya hubungan dari papa, kakak mereka berdua ini nikah. Jadi mereka ini adalah Hmm. ipar. Tapi suatu saat ada kejadian yang bikin dua kakak mereka ini hilang 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 Oke. begitu aja, dan Andra seorang jurnalis investigasi harus cari tahu kenapa, dan Via ya, yang masih butuh kakaknya juga juga masih juga harus cari tahu kenapa. Jadi mereka berdua ini kerjasama buat mencari kakaknya, dan ada lead yang mencurigakan dari suatu korporasi, dan ya mungkin mereka berdua bakal mengungkap sesuatu yang besar gitu, nggak cuma sekedar hilang aja, tapi ada konspirasi yang besar gitu. Oke. Jadi untuk ketika kalian berdua ini mau cari kakak-kakak kalian, tapi ternyata kalian malah menemukan fakta-fakta lainnya ya Iya. dalam pengumuman itu. Oke, Kak Sasa ada yang mau ditambahin gak nih? Udah sih, itu udah dirangkum semua sama Niko. Jelasin secara. Oke. Nah, untuk genre seriesnya nih apa sih? Ini Ah, komedi. thriller ya. Oh, thriller. Kenapa tuh? Komedi komedi. Soalnya yang lucu sendiri di situ Niko. Dia ngelawak terus, jadi komedi ya, Nik. Iya lagi. Ini ngelawaknya pas lagi di depan kamera atau di belakang kamera nih? Oke. Tawa dong. Nah, terus Masa? kalau misalnya untuk peran kan tadi Kak Sasa jadi Via dan juga Nicole jadi Anda ya. Mungkin boleh dijelasin nih dari Kak Sasa dulu, Via ini seperti apa sih karakternya? Via, jadi dia tuh mahasiswi tingkat akhir lagi apa namanya, sibuk-sibuk yang ngerjain skripsi, dan dia anak terakhir dari 3 bersaudara kan. Kakaknya tuh udah ada yang jadi dokter, nih Kanitya yang nikah sama kakaknya Andra. Jadi dia tuh apa ya, butuh butuh support sih sebenarnya, tapi nggak dapetin itu dari keluarganya. Jadi dia merasa dia ada beban, jadinya stres lah secara nggak langsung. Makanya Via apa, dia ketergantungan sama obat penenang gitu, yang bikin dia sebenarnya bukan membaik tapi malah makin buruk gitu loh. Oke, kalau misalnya Kak Nicole, Anda gimana nih karakternya? Oke, Andra ini orangnya sangat logis dan ambisius buat bikin berita yang
kualitasnya bagus gitu. Nggak cuma mau ngangkat berita soal pembukaan geprek artis lah atau apa gitu. Dan saat ditawarin sama bosnya milih sendiri berita apa yang mau diangkat, dan pas banget pas kakaknya hilang ada kasus gelandangan-gelandangan yang hilang. Jadi Andra mikir ini mungkin ada sangkut pautnya dan dia bakal gabungin ceritanya, dan ya ambisius sih buat ngejar sesuatu dan gigih juga. Itu sih yang aku suka dari Andra. Tapi sayangnya si Andra ini kalau berhubungan sama perempuan, misalnya sama Via, dia kayak kikuk gitu loh. Pengah. Ya. Oke, aslinya gitu juga atau enggak nih? Apa? Aslinya gitu juga atau gimana nih? Gitu juga nggak ya, Sa? Oke, nah Kak Caca berarti si Tia ini karakternya itu bisa dibilang agak manja nggak sih Kak? Kan dia anak terakhir juga, itu agak-agak manja atau gimana? eh pas Atau mungkin mau pas nggak? sebelum kakaknya hilang, emang sedikit Hmm. agak apa-apa tuh ketergantungan sama kakaknya sih sebenarnya. Karena dia kayak belum bisa menghidupi dirinya sendiri sebagai seorang Hmm. mahasiswi. Tapi setelah kakaknya nggak ada, jadi mau nggak mau dia kan survive sendiri kan. Nah di situ baru Hmm. ketahuan sih si Via ini ternyata dia bisa mandiri gitu, mandiri terus pemberani juga. Iya gitu. Oke. Sorry. Nah, kalau Kak Nicole, si Andra ini kan bisa dibilang gigi, tadi Kak Nicole juga sempat bilang. Terus Iya. ketemu sama Pia yang tadinya bisa dibilang agak nggak bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Itu pas ketemu tuh sempet kayak awal-awalnya kayak ngerasa kurang cocok nggak sih si kedua karakter ini atau gimana tuh? Enggak sih, karena dari episode pertama pun si karakter Andra ini udah nunjukin spark suka gitu loh sama si Via-nya, kayak udah mulai nanya gimana tipenya, dan menurut aku sin Andra nanya tipenya Via kayak gimana tuh menurut aku gemes banget sih di episode satu. Episode satu sama 2 masih gratis, tapi jadi silahkan ditonton di aplikasi video. Tapi kalau udah mau episode 3, episode 4 besok itu harus pakai akun premium, dan nggak mahal juga kok, 15.000 Lagi apa ada kalau. promo juga ya? Iya, lagi ada promo PG Nicole atau PG Vanessa ya. Iya. Iya, cuma 15.000 Oke. sebulan. Ya, lumayan banget ya. Jadi bisa nonton, selain nonton Paradise Garden juga kan banyak film-film lainnya juga ya. Iya. Oke, wah. Nah, terus kalau misalnya untuk kalian berdua nih, ketika kalian mendalami peran, itu gimana sih cara kalian gitu? Apakah sulit atau enggak menurut kalian? Untuk Hmm, mendalami peran Kak Sasa dengan Tia dan juga Kak Nicole dengan si Andra. Enggak. Sebenarnya dibilang sulit enggak terlalu, cuman aku lebih ke takut sih waktu itu pas awal-awal. Bisa atau enggak ya, karena ini aku baru pertama kali mainin genre film kayak gini. Jadi tantangan banget buat Hmm. aku. Tapi karena banyak support dari Nicole juga, waktu itu aku banyak ngobrol sama Nicole, terus bohong. ngobrol sama direkturnya, jadi aman. Oke, Kekhawatirannya kalau Kak Nicole gimana? hilang. Oke, Oke. kalau aku untungnya eh, main sama Sasa ini, dia orangnya kooperatif banget, nyaman aku. Kalau lagi serius bisa serius, kalau lagi bercanda bisa bercanda, jadi nggak flat aja gitu mainnya. Dan Mas Tommy, Mbak Gita, mereka jelas banget kalau ngejelasin tentang karakternya, atau Hmm. kita kebingungan soal apa, dia bakal jelasin dengan detail, dan skripnya juga udah bagus banget. Dan satu lagi, sebenarnya untuk karakter Andra yang jurnalis ini, aku sebenarnya di project sebelumnya jadi jurnalis juga, jurnalis investigasi. Jadi itu m- menggampangkan Masih. menggampangkan aku buat masuk ke karakter jurnalis di sini. Dan aku juga sempat ngobrol sama teman aku yang jurnalis, dan googling lah. Oke, riset-riset juga ya untuk mendalami si peran Andra berarti. Iya. Oke. Nah, Kak Sasa kan tadi bilang baru pertama kali main di genre thriller ya.
Itu ada kesulitan Iya. nggak Kak Sasa untuk apa yang akhirnya memberanikan diri Kak Sasa untuk oke, gue mau nyoba nih genre thriller. eh mau coba karena apa ya, dari awal ditawarin terus aku baca skripnya secara cerita Hmm. dan tahu orang-orang yang main di dalamnya, timnya maksud aku percaya Hmm. percaya dan optimis banget sih kalau ini tuh bakal bakal bagus gitu untuk menjadi yang pertama untuk aku main genre kayak gini. Terus kalau kesulitannya, aku lebih worry waktu itu gara-gara eh, apa ya, genre kayak gini kan kalau kita acting tuh berdasarkan pengalaman kan biasanya kita mengeluarkannya gitu. Tapi banyak scene-scene di sini dan secara cerita aku tuh belum pernah mengalami gitu. Jadi agak worry-nya ke situ sih, nanti bisa nggak ya melakukan apa namanya act untuk cerita yang kayak gitu gitu. Hmm. Dan ternyata berhasil ya. Ya, nggak tahu deh. Oke. Nah, kalau Kak Nicole sebelumnya udah pernah main genre thriller nggak sih? Kayaknya udah pernah ya? Bukan vokalis. Thriller, Atau nggak thriller full ya jatuhnya? Masih ada campuran-campuran gitu ya? iya masih ada campuran horornya sih. Tapi kalau pure thriller aku baru kali ini sih. Oke. Gimana Kak Nicole kayaknya menjalani peran dalam film thriller? Sebenarnya sama aja sih, karena tugas tugas yang ngebikin thrillernya itu di tugas sutradaranya. Jadi kita tinggal tinggal ngeluarin apa yang kita persiapkan sebelum syuting aja sih. Kayak gitu. Oke. Nah, selama proses syuting ini kalian sempat nyiapin sesuatu gitu nggak sih? Hmm, Kayak ada sesuatu yang harus banget kalian siapin nih. kalau aku mungkin look dari karakternya kali ya. Kenapa tuh? Aku pengen Andra agak kurusan, kayak biar gitu loh, Oh, agak tirus. Terus terus rambut juga aku stylin sesuai karakter yang mungkin Andra pakai stylenya, kayak gitu. Paling itu sih. berarti nurunin berapa kilo nih sebelum syuting? Aku pernah dari 73 turun ke 68. Tapi Oh, tapi kan di lokasi susah banget ya kalau buat diet terus-terusan. Jadi ada masa-masanya di lokasi kalap banget, beli sandwich, hmm. nggak langsung tiga-tiganya makan. Bulan puasa lagi, Oke. kalau puasanya. Oke. Oh, berarti lagi syutingnya pas lagi bulan puasa ya? Iya, ada yang lagi bulan puasa juga. Oke. Nah, terus hari ini tuh kan katanya mau baru aja keluar episode 4-nya ya? Oh iya, Iya. Boleh dong diceritain nih dari kalian berdua episode 4-nya nih bakal kayak gimana sih? Udah nonton belum Nicole? aku belum, aku belum nonton. Kalian udah nonton? Aku udah baru setengah sih. Oke. Aku tadi Mungkin bangun boleh tidur aku dikasih langsung nonton. bocoran-bocoran dikit? Apa? Bocoran-bocoran dikit di episode Eh, kali ini tuh. pokoknya sih tadi aku pas nonton apa ya makin tegang sih, tapi di tengah-tengah ketegangan itu apa ya ada romansnya di sini nih. Pokoknya dibawa naik turun gitu deh yang Hmm. nonton. Oh, wow, jadi penasaran sama episode 4 ya. BTW kalau misalnya dari episode 1 sampai episode 4 nih, atau mungkin untuk Kak Nicole dari episode 1 sampai episode 3, itu scene mana sih yang kalian jadi favorit banget? Masing-masing dari kalian, mungkin dari Kak Nicole dulu boleh. Aku masih episode 1 lagi. Oke, Tapi episode 1 apa nih scene favoritnya? sini aku nanya tipenya Via kayak gimana. Tapi mungkin kalau aku udah nonton episode 4 aku bakal bakal ganti sih. Kenapa? Bakal Ya mungkin ganti. ya dari kemarin Emang, soalnya setiap ada pertanyaan ini aku selalu selalu jawab episode 1, yang Andra nanya tipenya Via karena itu emang emang gemes banget kan, scene-nya. Tapi mungkin kalau aku udah nonton episode 4 ada scene yang jauh lebih menarik lagi karena udah mulai grafisnya udah mulai naik nih, konflik apa segala macam. Ya, seharusnya menarik sih.
Oke, kalau Kak Sasa? Aku tadi pas nonton episode 4, aku suka ada satu scene aku marah-marah sama Andra. Ada di trailer juga sih Hmm. sedikit. Oh Iya, ya. Hmm. aku suka sama scene itu. Suka karena bisa meluapkan emosi ke Nicole apa gimana nih? Atau karena Itu salah dapet banget di satunya. situ? Salah satunya. Oh, baik. Marahin Andra. Oke. Nah, terus habis itu di scene 4 kan tadi aku juga udah sempat lihat di trailernya gitu, ada spoiler-spoiler dikit nih. Kan ada adegan yang agak mesra ya. Nah, gimana sih cara kalian berdua nih bangun chemistry di film ini? Oke, mungkin balik dulu nih. Sebelumnya kalian ini udah kenal berapa lama sih? Kita kurang lebih udah kenal 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahun. Oh, Lumayan wow, udah lama. lama ya. Tapi ini baru project pertama kalian berdua atau udah sempat ada project bareng? Yep, betul. Pertama kali Pertama, ini. pertama. Oh, gimana tuh cara kalian bangun chemistry kalian berdua di film ini? Di series ini? Sebenarnya kita Ah, sebelum syuting cuma makan bareng aja sih, ngobrolin, catch up, apa kabar, bla bla bla. Terus reading, kita ngelakuin reading juga, dan dan pas udah syuting, karena udah cair aja gitu, udah nggak perlu ada yang dimalu-maluin lagi. Misalnya, soalnya kan kalau orang baru kenal ketemu di satu project, belum belum cair suasananya, masih ada segannya juga, masih takut buat touchy gitu. Itu yang kita mau mau patahin gitu, supaya kita nggak ada tembok lagi di antara kita, dan udah nyaman gitu mau ngomongin apa aja atau mau bahas apa aja. Jadi pas di depan kamera juga udah enak kelihatannya, nggak ada segan-segannya lagi. iya. Kalau dari Kak Sasa ada tambahan? Iya gitu sih. Aku senangnya tuh karena aku sama Nicole apa ya, kita emang waktu temenan 5 tahun itu kita jarang ketemu sebenarnya, jarang ngobrol juga. Tapi sekali diketemuin ternyata kita berdua tuh sifatnya apa ya, bisa masuk satu sama lain Iya. sih. Nicole Mirip fleksibel, aku mirip. juga fleksibel. Iya, gitu. Jadi Oke, enaknya jadi kayak berarti gitu. kan karena kalian juga udah temenan lama, setidaknya walaupun jarang ketemu, sering mungkin ketika ketemu ternyata emang cocok gitu satu sama lain. Itu jadi untuk menjalani peran kalian berdua, chemistry-nya bisa mudah ditemuin ya. Yep. Oke. Nah, terus habis itu menurut kalian berdua nih, si perannya, kalau untuk Kak Sasa, untuk peran Via ini ada nggak sih mungkin karakter yang sama Kak Sasa di dunia nyata? Di aslinya nih. Ah, ada nggak ya? Suka suka judes kali ya. Dia tuh kadang-kadang suka judes gitu ke Andra. Hmm. Kayak Iya. Oh, udah berarti deh Kak Sasa cepetan juga deh, gitu. nggak pengen lama-lama gitu, cepetan gerak Hmm. gitu. Hmm. Cuman kalau kalau sisi Kalau beraninya Via, aku nggak seberani Via sih. oke, berarti tingkat beraninya nggak seberani itu ya? Oke, nah kalau Kak Nicole ada nggak dari karakternya Anda yang sesuai sama Kak Nicole? Yang aku apa? Yang sesuai sama karakternya Kak Nicole di dunia nyata? Sorry. Aslinya. Karakternya Anda yang sesuai sama Kak Oh, Nicole, aslinya nih sesuai. emang kayak gini gitu. Oke, sesuai. Logis. eh karena Andra orangnya logis banget kan, ketika ketika si Via bilang dia ngeliat ini nih apa segala macam, enggak, itu halu aja kali, mimpi kali. Dan untuk aku juga nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu kan. Terus kedua, hmm, ya mungkin itu doang sih, sisanya aku beda beda sama Andra. Oh, gigih, mungkin gigih, karena aku nggak bakal berhenti dapet ngejar sesuatu sebelum aku dapet itu. Dan Andra pun kayak gitu. Dah, mungkin mungkin dua itu. Sisanya beda banget. Andra Andra dia orangnya mandiri banget dari kecil. Sementara aku punya adik, punya punya nyokap yang kalau tiap bangun udah ada masakan gitu. Jadi manja sih. Enak. Oke, Ya, mungkin kayak gitu sih. oke.
Oke. Nah, BTW, kalau misalnya si Paradise Garden ini ada berapa episode sih secara total? Ada Kita ada ada 8. 8. Udah Ada boleh 8. dikasih tahu ya? Berarti udah setengah jalan ya? Kenapa? Hmm, iya, udah setengah jalan sih. Oke, udah setengah jalan. Terus kalau misalnya mau nonton berarti bisa langsung ke video aja ya? Download aplikasi video. Iya, aplikasi Iya. video atau websitenya bisa video. Oke, dan episode 1 sama 2-nya masih gratis ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang kayaknya lagi pada nonton dan penasaran sama filmnya, bisa langsung mulai nonton aja. Ini mungkin Kak Satu sama Kak Nicole boleh disapa dulu nih, lagi pada nonton ada Sahabat Dream dan teman-teman semua ada 2.196 orang yang nonton sekarang nih. Wow. Halo semuanya, apa Hai kabar? semua. Stay safe. Kalau lagi berkegiatan di luar dan kalau lagi senggang, ayo nonton Paradise Garden di aplikasi video. Paradise Garden. Dan Yes. ya sekarang lagi ada promo juga. Kalau kalian pakai kode promo PG Vanessa atau PG Nicole, Baik kalian bakal Nicole. dapat diskon 50%. Jadi itu 15.000 selama sebulan. Nggak lebih Yes. mahal dari kopi di kafe-kafe. Bener-bener. Satu gelas kopi doang ya itu hitungannya ya? Lebih murah sih kayaknya. Iya, Iya, lebih lebih murah. murah, lebih murah. Lebih murah sih. Oke. Nah, terus habis itu mungkin boleh dong nih kalian berdua ceritain proses syutingnya kayak gimana sih? Hmm. Proses syutingnya sih waktu itu kita kalau secara lokasi lebih banyak di Bogor waktu itu. Bogor terus kurang lebih loh, Nicole mana? Iya, Kak. Itu lagi Kurang nggak tahu lebih nanti mungkin ketika udah join, kalau udah join lagi mau undang lagi ya, Kak. Oke, oke. boleh dilanjutin Kak Kurang Sasa? lebih syutingnya waktu itu dua bulanan sih. Hmm. Syutingnya seru karena kalau buat aku sih ketemu orang-orang baru lagi. Karena ada beberapa pemain juga yang tadinya aku nggak kenal terus sekarang jadi kenal. Terus Oke. syuting bareng sama Mas Tommy dan Mbak Gita seru banget. Mereka Hmm. sangat apa ya, kayak anak muda sih. Jadi kayak temen juga ke kita. Oke, jiwanya jiwa muda ya. Iya, gitu. Jadi Oke. seru Nah, banget. tapi jadi seru banget ya. Berarti selama 2 bulan itu proses syutingnya sebelumnya tuh Kak Sasa udah di kontak dari kapan sih? Um, Untuk Mungkin bikin, dua untuk bulan ikutan project ini nih awalnya. 1 bulan sebelum 1 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya gitu. Hmm. Jadi kontak. Oke, Aku ini tuh Kak waktu itu Nicole ada udah join beberapa nih. pilihan gitu. Aku tuh lagi ada Pilihan gimana beberapa tuh Kak? pilihan buat Hmm. buat main film lain. Ada 3 pilihan. Hmm. Cuman yang attract aku tuh si Paradise Garden ini karena dari secara cerita aku bacanya aja tuh udah tegang gitu. Jadi aku pilihnya si Paradise Oke. Garden. Ada nggak alasan lain kenapa Kak Sasa akhirnya memilihnya Paradise Garden? Itu sih karena dari secara ceritanya seru sih dan aku tahu waktu itu mainnya kayaknya bakal sama Nicole. Jadi sekalian pengen Oke. coba main sama Nicole. Oke, karena emang belum pernah project bareng ya sebelumnya. Iya. Oke, kalau dari Kak Nicole boleh dong ceritain ini dari mungkin awal-awal Kak Nicole akhirnya diajak untuk jalani project ini gimana sih? Oke, pertamanya casting director dari Screenplay Films nge-WhatsApp aku, Nicole nanti main main series ya sama Vanessa gitu. Oh iya serius mas, kita tanpa pikir panjang sebelum tahu cerita atau sutradaranya udah aku okein. Terus akhirnya dikasih tahu juga sutradaranya Mas Tommy Dewo, dia yang ngedirect Serigala Terakhir series, ada juga di aplikasi video. Dan Mbak Gita Rona, dia ngedirect apa filmnya yang itu Midnight Show aku nonton itu mungkin salah satu film yang premiernya aku datengin, mungkin pertama kali datang ke premier filmnya dia sih. Dan abis itu juga ceritanya bergenre thriller, tentang orang-orang yang hilang. Jadi
menurut aku relevan aja sih karena hal itu kejadian juga di dunia nyata dan ya kayak gitu sih. Oke, nah selama prosesnya itu kan lagi bulan puasa ya? Tadi sempat di-mention tuh. Proses Iya. syutingnya bulan Proses puasa, syutingnya. tapi kita dari Februari kayaknya udah meeting buat project ini. Oke. Sempat ada kesulitan nggak pas lagi proses syuting itu? Selama proses syuting mungkin kesulitannya di lokasi doang sih. Lumayan stres, tapi akhirnya stresnya itu bisa kita masukin buat di kamera gitu. Emosi stresnya juga kebawa sampai sampai di dalam acting ya, karena scene-scene-nya tuh stressful banget. Iya. Win-win solution lah. Oke, jadi stres di luar dibawa si emosinya itu untuk di depan kamera ya, untuk mendalami Yes. perannya. Oke. Nah, terus untuk mungkin boleh ceritain dong nih dari awal banget proses kalian di kontak sampai akhirnya filmnya jadi itu memerlukan waktu berapa lama? 2 bulan mungkin, 2 Iya. bulan lebih. 2 bulan atau 1,5 bulan lah ya. Yep. Oke. Nah, terus habis itu pas reading kalian sempat kayak pas akhirnya kalian dapet skenario-nya filmnya kayak gini gini gini, kalian gimana tuh pendapatnya? Pendapatnya Jadi kalian, oh ternyata Nicole bakal meranin Anda yang karakternya seperti ini, terus ceritanya kayak gini gitu. aku nggak ada pendapat apa-apa sih karena skripnya udah bagus, jadi ngikutin aja. Iya, ngikutin aja. Prosesnya juga. Oke. Nah, selama proses syutingnya, selain tadi kan Kak Nicole juga sempat bilang stres di lokasi doang. Terus kalau Kak Zaza ada lagi nggak nih? Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain selama prosesnya, karena kan kita juga lagi masih dalam masa pandemi ya. Iya, itu pas lagi masa pandemi. Gue tahu. Kak Zaza kayaknya sinyalnya lagi agak ini. Tapi sekarang udah bisa lagi nih. Halo? Udah. Iya, untuk Kak Zaza Kesulitannya mungkin ada kesulitan. lebih ke karena ini series terus ada 8 episode kan. Satu episodenya itu 45 menit. Jadi kebutuhan shot dan scene-nya tuh butuhin waktu banyak banget. Dan kita kan kalau syuting kan jumping-jumping gitu kan. Nggak berurutan, jadi ngacak gitu. Jadi kesulitannya lebih ke continuity emosinya sih. Oke. Ya, misalnya udah ngambil scene 1 gitu, terus tiba-tiba diambil lagi scene 50 berapa gitu. Diambil lagi lanjutannya. Itu kan kita harus inget gitu. Ini scene sebelumnya apa, Jadi terus ngeraba-ngeraba lagi ya. Ngeraba-raba lagi emosinya kayak gimana sih kemarin nih biar tetap lanjut. Oke. Nah, selama proses syuting, berarti Kak Caca baru pertama kali main series atau sebelumnya udah pernah main? Ini pertama kali series. Oh, wow. Gimana Kak Caca main series pertama kali? Apa bedanya sama film menurut Kak Caca? Lebih ke waktunya aja sih, waktunya lebih panjang banget. Lebih panjang banget. Iya. Lebih ke waktu. Ada tantangan tersendiri nggak? Kalau menurut Kak Caca ketika akhirnya bermainnya di film, di series nih, bukan film lagi. Ya, yang tadi aku udah bilang dan apa ya, lebih ke stamina sih. Stamina. Harus menjaga stamina terus ya? Iya, lebih dijaga. Karena Oke. butuh waktu panjang. Iya, benar. Oke. Nah, terus selama proses syuting ini kalian punya cerita-cerita lucu gitu nggak sih? Ada cerita yang kayak mungkin lucu atau mungkin bakal kalian ingat terus nih dari Kak Sasa dan juga Kak Nicole. Mungkin boleh dari Kak Nicole dulu nih. Cerita lucu ya. Cerita lucu. Sama proses pembuatan itu sih. Aku udah mulai lupa lagi. Boleh kamu duluan gak, Sa? Aku juga lagi ingat-ingat sebentar ya. Sorry ya Kak Shania, bentar ya. Iya, boleh. Silakan dipikirkan dulu nih. Sebenarnya ada. Itu juga mana? di post sama Nicole. Itu yang kita main-main di set. Oh, yang Main-main. pegang. Yang kamu post. Iya. Oh iya.
Jadi kita kan di antar between takes itu kita nunggu ngeset lokasinya lagi lama tuh, kayak bisa sejaman lah. Jadi buat kill time kita bikin skit gitu. Jadi biasanya orang bilang pegang atau pegang. Menurut Kasyania yang mana? Pegang. Pegang Pegang. atau pegang? Pegang. Pegang. Kalau pegang kayak nyablak banget gitu. Nggak sih? Tuh kan, pegang nih. Pegang. Enggak, kalau di lagu-lagu pegang tanganku, pegang, kayak nggak ada pegang tanganku, kayak ada logatnya gitu kalau pegang. Iya nggak sih? Ya udah, pokoknya Iya. kita meributkan hal itulah. Kalau di lagu pegang kan, pegang tanganku kan. Pegang. Iya, pegang. Iya sih. Kan jadi bingung kan? Ya jadi kayak gitu lah, kita ada debat-debat konyol yang nggak penting sebenarnya, tapi kita debatin di selama lokasi. Ya mungkin kayak gitu-gitu sih contohnya. Ini udah mulai debat nih. Oke. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus nggak sadar kayak kalian jadi debatin si pegang atau pegang itu ya? Iya. Oke. Jadi Selain itu ada lagi kita nggak? setuju. Kenapa? Jadi kita semua Ada setuju lain? pegang ya, bukan pegang. Pegang. Sorry. Lanjut Pegang. Kasyania. Oke. Nah, ada nggak cerita-cerita lucu lain nih? Selain yang pegang atau pegang itu? Aduh, banyak Apa sih ya? sebenarnya Yang kayaknya, tapi kok kita lupa ya? Kok skip ya? kalau tiba-tiba jadi amnesia. Apa. Nah, mungkin sambil kalian mikir, aku mau mungkin ngasih tahu. Udah ada? aku ada. Aku dapat teman baru selama di lokasi. Jadi kita ada syuting di Bogor, di lapangan luas gitu. Terus ada kawanan kambing gitu. Kawanan kambing. Iya, kawanan kambing itu. Terus setiap aku misalnya lagi mau smoke break, aku ke depan. Jadi kambingnya nyamperin aku gitu loh. Terus kita kayak temenan Udah kenal. gitu. Bisa aku pet gitu. Terus pindah lokasi kan. 3 minggu kemudian balik lagi ke lokasi itu, kambing yang sama nyamperin aku lagi. Jadi kayak udah inget aku gitu. Oke, kayak nggak sekalian dibawa pulang tak? Pengennya sih, tapi kayak udah dipotong deh kurban kemarin. Oh, baik. Udah dikasih nama belum tuh? Aduh, belum lagi. Lupa aku kasih nama. Nah, kalau kalian tuh ada lagi nggak nih? Atau masih mau berpikir lagi nih? Cerita-cerita lucu atau mungkin momen-momen yang kalian kayak nggak bakal bisa dilupain lah selama syuting itu? Baik lucu ataupun tidak lucu tapi kayak ngebekas. Apa ya? Mungkin sambil kayak saat Ada. udah dapet. Ada. Oke, udah dapet. Jadi Boleh ini diceritain. ada salah satu scene. Scene-nya tuh aku harus excited gitu mau nyamperin Andra ceritanya. Dia lagi nyiapin makanan di dapur. Terus aku turunnya harus kayak lari gitu dari atas ke bawah kan lewat tangga. Tiba-tiba aku jatuh. Ya udah aku Itu jatuh pas di lagi tengah-tengah take, aku jatuh. Wow. Ya, Sakit gak tapi? Atau cuma jatuh yang kayak nggak sengaja? Apa? Kenapa? Itu jatuhnya yang kayak sakit gitu atau cuma nahan malu doang tuh? Nahan malu doang sih. Sakit sih nggak seberapa. Cuman malu. Tapi malunya. Berarti keambil sama kamera ya? Dimasukin ke behind the scene itu nggak? Keambil. Dimasukin ke behind the scene itu masih kira-kira? Kayak aku mau lihat deh. Mungkin nanti bakal ada ya di akhir-akhir. Oke. Cuma sekarang behind the scene belum ditayangin sih. Wah, penasaran banget. Ini dari tadi banyak yang komen katanya episode 4 udah tayang. Katanya gitu. Hari ini ya berarti baru tayang episode 4 ya? Hari ini tayang. Setiap hari Berarti Kamis. setiap episode Kamis tuh jam 12 malam atau gimana? Jam 12 malam pergantian hari. Oh, pergantian hari.
Oke, nah dan episode 1 sama 2-nya udah bisa ditonton sama siapa aja secara gratis, sedangkan ketiga dan selanjutnya itu hanya bisa ditonton sama yang berlangganan aja ya. Yep. Dan kalau Iya. misalnya mau langganan juga yang tadinya 30.000 di video bisa jadi 15.000 dengan kode voucher kalian berdua ya. PG Betul. Vanessa dan juga PG Nicole. Oke, jadi buat sahabat Dream dan teman-teman yang mau langsung langganan video bisa langsung tuh. Lumayan banget lagi diskon kan soalnya. Nah, terus habis itu, tadi kan juga sempat Kak Sasa ngomong kalau misalnya series itu syutingnya harus durasinya lama, lebih panjang. Terus otomatis harus jaga stamina. Gimana sih cara Kak Sasa jaga stamina nih selama proses syuting? Ya makannya teratur aja sih sama minum, jangan Hmm. sampai dehidrasi. Karena kalau Oke, ada minumnya kurang vitamin-vitamin. tuh, kenapa? Hmm. Ada vitamin-vitamin juga nggak? Aku jarang minum vitamin sih. Aku lebih ke makan sama minumnya aja harus dijaga. Oke, makanannya ada kayak pantangan tertentu atau gimana gitu atau gimana? Atau apa aja yang penting tepat waktu. Enggak sih, apa aja. Kalau minum tapi harus air putih terus. Oke, yang lain nggak minum Kak? Selain air putih maksudnya kayak kopi atau sesuatu yang ada es batunya yang seger-seger. eh Minum tapi nggak setiap saat. Nggak minuman Oke, main drinknya nggak gitu terasa ya. harus air putih. Ah, Oke, kalau dari Kaniko gimana cara jaga stamina-nya nih? Aku makan roti terus sih sebenarnya. Makan mie goreng terus vitamin Sehat banget ya vitamin Kaniko. juga udah. Tapi mie goreng udah pasti sih setiap hari selama Nah, oke, kenapa tuh? Apakah bikin lebih bersemangat atau emang karena gampang lapar aja nanti? enggak Emang sebenarnya laparan kayaknya. emang laparan pertama, terus mie goreng kan enak banget, terus bikin bikin mood aku balik lagi gitu Oke. karena enak, Hmm. jadi semangat lagi syutingnya. Oke, kalau makan mie goreng berdouble atau gimana nih? Atau satu aja udah cukup? Satu pakai telur, terus tambah lagi. Tapi karena kalau kalau langsung di double rasanya kayak agak beda gitu loh. Setuju gak sih? Oke. Setuju, Kalau setuju, aku lagi setuju. makan Rasanya mie goreng kayak itu dia agak minta loh. gimana? Apa? Tapi emang bau Aku mie goreng apa? itu menggoda. Iya emang sih. Sorry? Soal, kalau nggak kedengeran dari tadi. Ya, Enggak. bau mie goreng tuh menggoda soalnya. Kayak Asli. misalnya Kak Sasa lagi makan, terus padahal sebenarnya aku udah makan nih, aku lagi di samping Kak Sasa, terus kayak makan mie goreng, ada jadi pengen gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya Iya. kenyang. Iya. Benar-benar. Oke. Nah, terus aku mau ngasih kuis-kuis kecil gitu deh buat kalian berdua. Nggak kuis sih, jatuhnya main games, mini games gitu nih. Siap. Ini mini gamesnya itu adalah siapa yang lebih. Nanti aku bakal tanya siapa yang lebih. Nanti ada pertanyaannya. Dan kalian jawab cepet-cepetan. Nggak Oke. cepet-cepetan sih jatuhnya. Kayak kalian nunjuk, kayak misalnya Kak Sasa ngomong Nicole atau Kak Nicole ngomong Sasa gitu. Atau ditunjuk boleh. Ini kalian, Kak Nicole di sebelah kanan, layarnya. Di kanan Oke. bawah ya? Nicole di kanan. Iya kan? Oke. Iya, iya. Oke, mungkin boleh langsung tunjuk aja Nicole atau Sasa gitu. Kayak tunjuk Oke. diri sendiri atau ke. Nah, udah siap? Atau mau siap-siap dulu? Langsung aja ya. Sudah. Siap. Udah siap. Oke, yang pertama adalah siapa yang lebih perhatian? Boleh ditunjuk. Siapa? Aku. Oke. Kak Sasa nggak nunjuk diri sendiri berarti nggak merasa atau gimana nih? Kan Nicole sih nunjuknya Enggak ke Kak merasa Sasa sih. soalnya. Oke. Emang Ya Kak udah Sasa aku deh. perhatiannya gimana tuh tadi Nicole? Perhatian karena Aku juga nggak dia tahu. dia kalau ada makanan aku mintain selalu dikasih gitu. Oke, kalau Kak Nicole enggak ya? Kalau Sasa Enggak, pernah Nicole minta juga makanan aku yang makan perhatian sama? sih. sendiri. Nicole juga perhatian. Nicole juga perhatian. Bohong lu. Perhatian Bener. gimana? Perhatian gimana tuh Kak? Dia kalau mau pesen makanan pasti nanya mau nggak. Terus kalau aku jawab nggak mau, dipaksa sama dia tetap dibeliin. Emang iya. Oke, tapi kalau udah datang tuh dimakan nggak sama Kak Sasa? Atau ujungnya Nicole juga yang makan? Nicole juga sih.
Enggak, aku makan aku makan. Oke. Nah, terus lanjut ya pertanyaannya. Oke, siap. Siapa yang paling siapa yang lebih jarang minum? Minum air putih. Tadi aja Kak Sasa ngomong dia jaga stamina-nya minum air putih, tapi ternyata dia jarang minum air putih ya. Enggak. Kalau Dibandingin Nicole sih jarang dibandingin jadinya. aku. Iya. Dibandingin Nicole Aku lebih jadinya banyak minum jarang. air putih. Oke, wow. Kenapa Kak Sasa jarang minum air putih? Karena kayak rasanya hambar aja gitu atau gimana? Sebenarnya Bukan. enggak, cuman dibandingin Nicole, dia jauh lebih banyak. Emang Nicole minumnya banyak, minum air putihnya banyak. Banyak Iya. banget. Bisa 4 liter kali. Oh wow. Iya. Itu dari dulu atau gimana? Apa? Dari dulu emang udah minum kayak sehari 4 liter gitu atau selama Iya. syuting aja biasanya? Enggak, emang dari dulu suka minum banyak air putih. Suka cepat ngerasa aus gitu loh. Bagus. Oke, Dan oke, bagus oke. dan bagus juga buat kulit, Bro. Jadi Weh, Jadi perawatannya dari dalam ya. Oke. Lanjut lagi nih. Siapa yang paling pintar acting? Nicole. Tunjukkan ini mah. Kayaknya dua-duanya pintar acting. Nih. Jangan aku dong, nggak bisa. Nggak bisa. Enggak, Sasa. Ngaku nggak lu? Ngaku nggak lu? Sasa tuh bisa switch dari bercanda langsung ke serius gitu loh. Kalau aku masih butuh waktu tuh buat nge-switch gitu. Sasa bisa langsung switch. Keren banget. Enggak Sumpah. Itu yang tergantung. Aku juga kalau nggak ditahan-tahan itu berjam-jam mungkin nggak syuting. Enggak, tapi bener dia bisa switch kayak gitu, kayak lampu Bisa emosinya emosinya ya? gitu. Keren banget. Enggak. Oke. Jadi kalau Kak aku suruh peranin Via nih, sekarang aku ngobrol sama Via bisa nggak? Bisa switch Enggak gitu dong. dia. Enggak dong. Enggak dong. Oke, lanjut. Nih, Oke, lanjut. siapa yang paling susah untuk ngapalin skripnya Kardes Garden? Apa? Siapa yang paling susah ngapalin skrip Kardes Ngafalin Garden? skrip. Ya, Gue di mana? Ini. di sini aja Kamu gitu gini kan aja. bisa. Sini. Gini enggak? Saya. Oke. Kenapa Kak Nicole? Emang susah ngapalin skrip atau gimana? Biasanya. Emang jarang baca dia. Aku baca cuma 2-3 kali skripnya total run through. Karena aku nggak mau terlalu script oriented banget loh. Karena kalau kita udah hafal, ini personal take aku ya soal script ya. Jadi kalau kita udah hafal banget sama kata-katanya harus ngapain, blockingnya di mana, harus berdiri di mana, pindahnya kayak gitu, bakal jadi kayak robot nanti mainnya. Jadi dan ketika kita salah malah kelihatan ngapal banget gitu ya. Malah buyar jadinya. Kalau salah terus tiba-tiba ada perubahan di set malah nggak fokus nanti sama apa yang udah kita hafalin. Jadi sebisa mungkin aku cuma cukup mengerti aja sama esensi dari skrip. Anjay, esensi. Oke. Nggak apa-apa aktor. Sama esensi dari Lanjutin skripnya. aktor. Iya, jadi kalau udah ngerti sama benang merah skripnya, mau ada perubahan apapun di lokasi, aku udah siap aja gitu. Dan akhirnya permainannya nggak kayak robot, cuma hafalin doang. Oke, berarti emang lebih ke ngedalamin si perannya dan si filmnya itu ya? Iya. Bukan mengerti. Bukan ngapalin skrip ya, bukan ngapalin skrip. Oke, kalau Kak Sasa yang biasa ngapalin atau kayak Kaniko gitu? Ini aku sorry ya. Maaf. Disclaimer, aku maaf kalau kelihatannya jadi sok tahu gitu. Maaf. Enggak lah. Oke, sebenarnya bener. Tapi emang bener juga nggak sih? Harusnya kalau misalnya ketika bener banget apa yang dibilangin Nicole, karena emang nggak boleh terlalu worry banget ngafalin skrip, karena nantinya bisa buyar aja gitu dan nggak ngerti apa benang merahnya. Poinnya tuh nggak dapet malah kalau terlalu kayak gitu. Aku tadi Nicole tuh bisa ditandain juga kalau dia lagi lupa dialog,
itu karena apa? Bukan karena skrip sebenarnya, karena belum makan. Oke, makannya banyak ya. Ketahuan banget kalau Jadi harus pagi-pagi makan belum lagi, makan sarapan lagi. gitu. Lupa-lupa gitu. Nah, Terus nanti aku oke, tapi kayak, habis lu makan belum langsung bisa. makan lu ya? Lu belum makan lu? Iya nih, belum nih. Jadi kalau misalnya syuting sama Kaniko tuh harus sedia makanan yang banyak ya. Jadi kalau Kaniko udah mulai nggak bener nih, ngapalinnya, syutingnya langsung kasih makanan langsung jalan lagi ya. Betul. Untungnya Iya. Sasa selalu bawa bekal dari rumah. Apaan Oke. enggak? Iya. Oh enggak. Oke, lanjut nih. Siapa yang paling nyebelin? Oh dia ngaku sendiri kan Sasa? Nyebelinnya gimana kan Sasa? Bercanda terus dia tuh. Nggak tahu, suka ngegodain aja kalau aku lagi butuh serius banget. Karena kan aku orangnya ketawaan banget juga kan, gampang ketawa. Jadi kalau Belum lagi bisa mau distract ya? serius gitu, dia bisa tiba-tiba dari jauh gitu ngegodain aku, mau bikin ketawa. Emang jahat. Emang usil gitu apa gimana Kaniko nih? Aku loh. Nah, aku Ini yang kenapa? ditanya. Apa ya? Aku nanya kamu. Enggak sih, aku suka aja godain Sasa kalau lagi syuting. Jadi biar fun aja gitu, biar fun. Ya, banget. Oke, biar nggak serius-serius banget ya syutingnya. Iya, biar nggak serius-serius banget. Soalnya genre-nya udah serius kan. Ya. Thriller. Oke, lanjut lagi nih. Siapa yang paling manja? Eh, Gimana? Oh, Kanasa. Ya udah, Oke. iya aku. Oke, emang Kanasa mengakui ya kalau dirinya manja. Sasa Emang Kanasa Sasa mengakui. Sasa ini baby dia. Oke. Kenapa kamu Manjanya bilang gimana tuh? Babynya jadi dia ada 2 orang, kadang 1 kadang 2, terus selalu selimutan kalau tidur, jadi kayak baby aja sih, di bedong gitu. Iya, enggak? kamu kan bawa selimut Enggak. sama bantal. Orang lokasi Nggak, Jal? panas gitu, Ya, gimana caranya coba selimutan? tanya Rijal ya. Jal, Sasa gimana di Iya. Bedong. di bedong terus kan? Halo Kak Rizal ya namanya Kak Rizal. Oh biasanya kayak di bedong gitu kan kalau tidur. Enggak, Iya, astaga. iya bener di bedong Niko, gitu. tuh. Ini nih jayanya Niko tuh begini nih. Ini jayalnya. Aduh. Oke, lanjut nih nanya. Siapa yang lebih banyak makan? Kayaknya udah tahu deh Niko ya. lah. Iya, Dari tadi soalnya sih udah ketebak soalnya. iya. Tadi dia habis cerita, misalnya beli sandwich langsung 3, tapi langsung makan semua. Iya. Dan mie goreng dan lain-lain. Oke. Lanjut lagi nih. Siapa yang lebih suka olahraga? Niko. Badannya Masa malas olahraga atau otot. gimana? Nih? Biasa aja. Allah. Biasa aja karena tutupan aja sama baju. Ketutupan aja ini. Nggak bisa. Kalau itu ya. Nih, aku kasih bocoran sedikit. Jadi ada scene di mana dia tuh kayak habis mandi gitu. Harus buka baju. Oke. Waduh, nggak mau makan. Nggak mau makan kalau scene itu. Biar rata. Biar kelihatan kurus aja gitu. Soalnya kan kalau ada intake makanan atau air, kulitnya jadi tebal gitu, jadi basah kelihatannya. Ya bela-belain lah bro, biar kelihatan bagus di kamera. Padahal sebenarnya itu apa? Makan. ya perutnya. Aduh, gue makan apa ya? Iya, terus perut Pada ditahan. mau lihat ototnya masa Kak? Ini pada mau lihat ototnya boleh? Apa gimana kan Niko? Apa? Katanya pada mau lihat ototnya. Jangan deh, ntar aja di Paradise Garden. Belum ya? Oke. Udah ada belum? Apa? Belum. Belum ada ya? Belum. Episode Oke, 5 berarti ya? harus ditungguin ya. Harus ditungguin. Oke, itu sih pertanyaan-pertanyaan mini game dari aku.
Tapi aku mau bacain beberapa pertanyaan nih, udah ada yang masuk di kolom komentar dan juga question box. Hmm, Oke, ini kayaknya buat Sarah Nicole dari S. Zailis Mutiara. Waktu itu abang pernah nanyain tentang jurnalis gitu ya di Twitter. Ternyata buat series ini kah? Emang pernah ngeriset di Twitter gitu kan Nicole? Iya, waktu itu di Twitter aku sempat tanya soal jurnalis, terus ada salah satu temen aku yang reply dan akhirnya ngobrol di DM tentang jurnalisme dan ya kayak gitu sih. Oke. Emang itu salah satu kan Nicole ketika ingin riset juga kayak nanya-nanya di Twitter dan sosial media lainnya atau gimana nih? Kenapa? Emang biasanya kalau untuk yang riset untuk suatu project gitu-gitu emang biasa nanya di sosial medianya kan Nicole juga atau gimana? Oh enggak, waktu itu nanya soal jurnalis di Twitter emang lagi iseng aja sih sebenarnya. Oh, oke. Oke, ini dari Rajmawati Azara. Coba dong reka adegan satu dialog aja pas lagi syuting Nicole sama Kak Syasha. Boleh dong nih mungkin Via dan Andra satu scene yang menurut yang mungkin kalian masih ingat nih. Mungkin di episode awal-awal juga boleh. Yang mana sih? Nah, enaknya yang mana nih? Mana ya? Hmm, Masih hafal nggak dialognya? yang mana? Kamu yang mana? Kamu deh sebut yang mana? Apa sih? Kenapa kita lempar-lemparan sih? Lempar-lemparan gitu? Iya. Mungkin yang bikin iniannya Kak, yang nentuin si scene-nya Kak Sasa aja. Oke, Sasa coba. Biar ngetes Kak Nicole. Yang mana ya? Yang mana nih? Yang itu mau yang kamu gini-gini. Ah, bosen. Oh ini aja tipenya Iya sih. Ya udah Kak kamu yang tentuin. yang itu. Aku nggak kepikiran yang ini lagi yang khas. Yang nanyain tipe dong Kak. Yang dari Ya, Kak Nicole, Nicole Anda mah nanyain bosen. tipenya Sylvia gimana nih? ada yang berantem nggak ya gitu ya? Ada di episode 4 tapi kan kamu belum nonton. Iya lagi. Itu aja. Kak Belum Nicole yang nonton. tadi Kak Nicole bilang scene favoritnya Kak Nicole yang di episode 1 tuh. Yang Dia nanya bosen katanya. tipenya Sylvia kayak gini. Oh bosan. Nicole kan gampang bosen. Oh gampang bosan. Oke, berarti apa ya? Ada ide lagi nggak? Atau mungkin di kolom Ya udah komentar yang boleh itu aja ditulis nih. dengan Iya, itu si aja. saran. Episode 1 ya. Oke. Coba ya. Oke. Oke, silahkan dibahas. Kak Shania yang bilang action ya. Oke, udah siap dulunya? Siap. Action. Kalau boleh tahu tipe cowok lu kayak gimana sih? Ketawa. Oke. Serius nih? Ini udah pasti cut langsung sama dari Langsung terus di-cut langsung ya, diteriakin langsung ini kalau kayak gitu. Ya Oke, Allah. silakan ketawa dulu biar ketawanya hilang dulu nih. Oke. Actionnya mana? Udah ready? Udah ready belum? Kayaknya belum masih mau ketawa-tawa soalnya. Udah. Masih. Oke, udah. Udah ya. Action. Kalau boleh tahu tipe cowok lu kayak gimana, Vi? Tipe cowok gue. Susah sih. Tanyanya ya. Ya yang nyambung aja sih. Nggak harus yang mancung. Berotot. Atau kulitnya harus putih. Enggak sih, nggak harus yang kayak gitu. Yang penting nyambung aja sama gue. Oke. Misalnya kalau gua cocok sama kriteria lu, gua ada kesempatan nih buat sama. Ada sih. Berapa persen?
sekitar 0,0003%. Setan. Ya, Udah. kayaknya kira-kira. Oke, Iya, Kak. gitu. Apa yang ngetatnya? Wow, keren. Aku jadi penasaran deh sama keseluruhannya. Tapi karena aku orangnya tipikal yang penasaran, jadi nggak mau nonton episode 1 kalau misalnya masih ongoing gitu. Kayak nanti aja nungguin episode 8 yang keluar, baru langsung nonton semuanya. Ah, iya, nggak menunggu ya. Iya, aku nggak suka nunggu sebenarnya. Iya. Oke, ini mungkin karena udah ada waktunya juga kita udah habis nih, udah 1 jam. Aku mau nanya dong nih buat kalian berdua. Eh, Kalian ada rencana bikin project bareng lagi nggak ke depannya? Silakan Sasa. Iya, semoga. Kita nggak tahu ke Semoga. depan. Kayaknya Kak Sasa sinyalnya lagi ada gangguan. Oke, aku gantiin ya. Oke, Oh, boleh. enggak, Sasa lanjut ya. Udah. Ayo deh. Mungkin. Gimana? Apa? Mungkin ada ya tadi Mungkin jawabannya, ada. Ya, semoga. tapi belum tahu. Ya Oke. tergantung Sasa ambil atau enggak. Oke. Nah, terus kalau Gantungan misalnya banget untuk loh. untuk series Paradise Garden ini harapan kalian ke depannya gimana nih? Apa sih yang mau mungkin kalian sebagai pemeran Tia dan juga Andra mau sampaikan kepada para penonton yang sekarang lagi nonton nih tentang film Paradise Garden? Yang sebenarnya aku cuma pengen penonton enjoy aja sih, nikmatin ceritanya dan nonton di streaming yang legal, yang dimana show itu ditayangkan. Dan ya yang penting enjoy sih sebenarnya. Kalau pesan moral apa segala macam itu bisa diinterpretasiin sama masing-masing penonton. Yang penting enjoy. Oke, jadi kalau misalnya mau nonton mungkin bisa nonton langsung di video aja ya, karena di video juga kan lagi ada promo kalau Lagi misalnya promo. gunain kode vouchernya kalian, jadi cuma 15.000 1 bulan. Iya. Dengan kode voucher itu PG Vanessa dan juga PG Nicole ya. Iya. Oke, jadi lumayan banget tuh. Dan mungkin yang baru mau nonton awal-awal episode 1 sama 2 juga masih gratis, dan episode 3 dan selanjutnya baru mulai tuh langganan. Oke, dari Kak Sasa gimana nih? Ada masukan? Sama sih. Yang penting yang nonton pada enjoy aja. Oke. Kalau dari Kak Sasa dan juga Kak Niko, apa menurut kalian yang ngebedain banget nih si series Paradise Garden sama series-series lainnya? Dari Kak Niko dulu. Oke, pertama karena ini bergenre thriller. Aku bukan bilang genre thriller belum ada di Indo ya, ada, tapi jarang banget yang bikin genre thriller, apalagi kalau dalam bentuk series. Mungkin bisa dihitung jari kali ada berapa genre thriller series di Indo. Dan kedua pastinya karena pemain-pemain dan kru-kru di belakangnya, ada aku, ada Vanessa, ada Jolin, ada Agnes, ada Alan, ada Mas Tommy dan Bagita. Terus ketiga, ceritanya menarik karena ceritanya relevan karena hal ini terjadi juga di dunia nyata, di mana orang diculik buat dijual organnya atau apa. Jadi mungkin kalau kalian nonton ini mungkin ada insight baru soal dunia yang belum kalian tahu gitu. Oke. Kalau dari Kak Sasa, boleh? Sama kayak Nicole. Oke, ada pesannya lagi nggak nih dari Kak Sasa sebelum aku tutup? Enggak sih. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, Kak Sasa dan Kak Niko, terima kasih untuk 1 jamnya. Bahkan kayaknya udah lebih sedikit nih. Seru banget aku ngobrol-ngobrol sama kalian sebagai pemeran Tia dan juga Andra. Jadi penasaran sama filmnya. Oke, terima kasih Kak. Oke, satu lagi. Apa? Please nontonnya di streaming legal sekali lagi, jangan nonton bajakan. Masa bisa nongkrong di kafe beli kopi susu harga 18.000, 21.000, tapi nonton masih bajakan gitu, padahal harganya cuma 15.000 kayak. Lebih murah dari kopi, dari 11 kopi doang. Ya. Di please. Iya.
Oke, Kak Nicole, Kak Sasa, thank you banget nih untuk waktunya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Semoga kalian bisa sukses selalu dan juga film Paradise, series Paradise Garden ini banyak yang nonton dan disukai sama banyak orang juga. Amin. Thank you juga Kak Shania. Sehat selalu, sukses. Oke, thank you. See you Kak Sasa dan juga Kak Nicole. Thank See you. you semuanya. Bye. Stay safe. Oke, sahabat Dream semua yang lagi nonton, tadi aku udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Sasa dan juga Kak Nicole. Buat kalian semua yang ketinggalan obrolannya, habis ini bisa langsung nonton siaran online di IGTV-nya Dreamco ID. Dan juga buat kalian yang mau nonton series dari Paradise Garden ini, episode 1 dan juga episode 2-nya itu udah bisa ditonton langsung di video secara gratis. Sedangkan episode 3 dan 4 nih yang sekarang yang hari ini baru aja tayang, itu bisa kalian tonton dengan sistem berlangganan yang lagi ada promo juga karena dari harga 30.000 per bulan, kalau misalnya kalian pakai kode vouchernya PG Nicole dan juga PG Vanessa, itu bisa kalian dapetin hanya sebesar Rp15.000, jadi 50% diskonnya. Terus buat kamu yang mau nungguin terus sampai episode terakhir, itu tungguin aja tiap hari Kamis ada di video. Aku Sandi pamit undur diri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.